Oten itu Kamu kalau orang Islam, Islam. Kristen, Kristen buat. Paham? enggak. Oh, punya otak kau. Ini Aritonang, ini kau punya buru Aritonang, makanya berani saya naik. Lah, kenapa emang Kalau Islam kau Islam? dengar dulu. Kalau memang imanmu Islam, imani Islammu. Jangan kau adu agama orang lain. Apa sih yang mengganggu Kristen orang lain samamu? Emangnya Kristen agama? Ya, jadi Islam itu agama rupanya. Agama. Ya udah, kami Kristen agama. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Muhammad SAW disunat semenjak dia dilahirkan. Kau terima Benar. tidak? Sekarang tunggu dulu, kau terima tidak? Yang benar karena ada dua nih, ya kan? Benar nggak? Lah, Benar, sekarang- Kak? Iya, bersunat apa enggak? Yang dari dua kau Iya. tahu itu. Ada dua kan? Yang Iya, pertama bersunat disunat. apa enggak? Lo ada dua, Muhammad ada dua. Bukan bersunat apa enggak? Inti di situ. Muhammad bersunat ada dua orang di sini yang mengatakan bahwa Muhammad itu bersunat. Lah, Muhammad ini dua orang atau satu orang? Bukan yang bersunat semenjak dia dilahirkan. Itu. Jadi disunat dua kali, Muhammad disunat dua kali. Di mana dia bersunat dua kali? Lo ada yang mengatakan bahwa dia disunat oleh kakeknya. Ah, Ya kan? coba itu hadisnya Ada. coba saya lihat dulu. Saya lihat dulu Lo, hadisnya. tidak ada, semua tidak ada dalam hadis Muhammad. Tidak begitu, Tidak. Robert. Sebentar. Oke. Coba kau sampaikan hadismu, supaya ku sampaikan hadisku. Kau yang katakan Nabi Muhammad dua kali bersunat. Ya tunjukkan hadisnya. Kau tadi katakan bahwa Muhammad disunat dalam perut, benar kan? Nabi Muhammad ketika dilahirkan sudah dalam keadaan bersunat. Dalam keadaan bersunat, artinya disunat dalam perut, benar kan? Mau disunat dalam perut saya juga tidak tahu, intinya dilahirkan dalam keadaan bersunat. Apa arti bersunat sebenarnya? Dikerat kulit hatannya. Nah, dikerat kulit hatannya kan? Ibrahim dikerat kulitnya. Sebentar. Dikerat kulit katanya. Oke. Sekarang waktu di dalam perut tuh dikerat apa gimana? Lah intinya Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan beliau sudah dalam keadaan bersunat begitu. Di sunat ini arti sunat aja kau nggak ngerti nih. Oke, sekarang arti sunat dalam Kristen bagaimana? Ya dikerat kulit katanya. Kulit apanya yang dikerat? Ya ujung penisnya.
Nah, sekarang kalau di Kristen kayak begitu nggak bersunatnya? Loh, kami nggak ngomong tentang itu. Loh, Kami bukan tentang keselamatan, bukan tentang itu. Yang saya katakan, sebentar, yang saya tanyakan kepadamu, kenapa kalian tidak menjawab secara pasti kapan Muhammad ini disunat? loh. Makanya saya bilang, apakah dia benar-benar disunat atau tidak disunat sama sekali? Kenapa tiba-tiba ada penafsiran? Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu disunat. Nih aku tunjukin apa tunjukin. yang kemarin Mana? ya. Kemarin yang kusampaikan ya kan. Nah, ya. Bentar, supaya kita pakai data nih. Ya, tapi tunggu dulu. Jangan- Kalau Kristen kenapa nggak disunat, nggak dikerat hulitatannya? Karena kita bukan bangsa Yahudi dan bukan tentang kebenaran itu yang namanya disunat itu. Loh. Kita nggak bicara tentang keselamatan itu dari sunat. Tunggu dulu Robert. Kalau kalian Sebentar. Saya Ini. selesaikan dulu lah. Tadi kan kamu selesaikan apamu. Katanya kami bukan bangsa Yahudi. Terus kitab Yahudi kalian colong itu maksudnya apa? Di mana colongnya? Di mana colongnya? Begini. Kalian bukan bangsa Yahudi, kitabnya Yahudi kalian pakai. Kami pakai untuk menambahkan ya supaya tidak melupakan sejarah. Berbeda dengan Islam Oh, yang jadi- melupakan sejarah. Tunggu dulu. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku. Kami justru kalau perkataan Paulus justru kami meneguhkan Roma Enggak, 3:31. pelaku apa enggak? Bukan meneguhkannya Robert. Saya pengen tahu pelaku apa enggak? Loh, kami meneguhkan, ngerti nggak meneguhkan? Meneguhkan apakah sama saja dengan melakukan? Tidak perlu. Kalau meneguhkan Tidak itu, perlu. loh karena kami memakai hukum kasih. Oke. Karena tidak ada seorang pun yang bisa, ya, saya jelasin ya, di dalam Ibrani 10 ayat 1, nih ya, supaya kau ngerti nih, ya. Jadi orang Ya. Kristen tuh membaca Alkitab, bukan yang namanya kita comot-comot. Kami itu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nih ya, dalam Ya. Ibrani 10 ayat 1, saya baca aja ya. Oke. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, Ibrani 10 ayat 1 nih. Ya. Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya hukum Taurat ini tidak mendapatkan keselamatan. Ini saya tunjukin secara cepat ya supaya kau ngerti. Oh, jadi Ya, yang jangan. melakukan hukum Taurat tidak selamat gitu? Bukan arti dari keselamatan, hanya bayangan saja. Jangan ketawa Nora, saya nggak lagi ketawa. Nah, iya. sekarang sebentar. Gimana? Ini kitab kami. Ini jelas ya. Kitab mana? Kalau ini Ibrani 10 ayat 1. Hukum Taurat Ibrani hanya apa? terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Tentu hukum Taurat itu hanya untuk memberitahukan tentang apa yang nanti akan terjadi. Oke. Ya. Jadi Dan kami itu tidak saya mengikuti. menulis. Sebentar. Sekarang kau jawab dulu terkait Loh. dengan Muhammad ini disunat kapan? Karena saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil loh, ini loh. Oke. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemarin kubawakan. Itu tentang persunatan. Kenapa kali? Itu tentang persunatan. Bukan, ini tentang Muhammad gak punya apa, nonot. Nah, itu tentang persunatan apa enggak? Saya tanya nih, Enggak. Muhammad Yang kamu punya buka nonot atau dalilnya, tidak? enggak. Yang kamu buka dalilnya itu tentang persunatan apa enggak? Bagaimana dia mau disunat sedangkan dia tidak punya kemaluan? Muhammad bagaimana bisa disunat kalau dia tidak punya kemaluan? Begini loh. Hah? Itu logika, nah. Itu logika. Logikanya aku kasih tahu. Kalau kamu mau bilang logika, bagaimana mungkin saya bisa mempercayai Tuhan, katanya juru selamat, ternyata waktu dia ditangkap, dia malah ditangkap. Itu bukan logika, itu bukan logika. Ini bukan logika. Ini saya kasih logika. Robert, Orang yang sabar, Robert. orang yang namanya dikerat kulit katanya, Hah? ya itu harus punya burung. Itu yang pertama, benar nggak? Sekarang saya Orang tanya. yang punya, Yang sebentar. tadi kau tunjukkan Saya hadisnya. tanya dulu. Loh, yang Nah, kau tunjukkan ini, hadisnya nih, itu bab nih. apa? Bab apa? Itu tentang Loh, apa? Ibnu Majah 654. Ya, itu tentang persunatan atau tentang apa? 654. Loh, ini Itu tentang di mana persunatan. orang punya yang namanya Itu tentang Muhammad apa? tidak Jangan dulu. punya yang namanya Batasnya itu tentang
tentang apa? Loh kenapa sih ini? Kita tentang lagi apa? analogikan. Lo logika. Itu tentang apa? Muhammad dikatakan bahwa tidak punya kemaluan oleh Aisyah. Benar nggak? Itu tentang apa? Ya ini tentang larangan melihat aurat saudaranya. Oke? Terus di mana bukti bahwa hadis yang menyatakan Nabi Muhammad tidak disunat? Muhammad gak punya kemaluan kata Aisyah. Apakah tidak punya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini tidak pernah saudaranya? melihat? Sabar dulu. Apakah tidak pernah melihat berarti tidak punya? Dia tidak pernah melihat. Apakah tidak Kau pernah melihat nggak? berarti tidak punya? Saya tidak pernah lihat kemaluan kau. Sekarang buktikan. Loh dia istrinya kok. Kalau kau Aisyah ini punya istrinya. Coba Istrinya. Kau istriku. Kau Coba, istriku. Kau punya burung. Kau punya istriku burung enggak? Kau istriku enggak? Sebentar. Kau istriku enggak? Buktikan sama saya kalau kau punya Kau burung. bukan istri saya. Panggil istri kau. Loh ini Aisyah ini. Tidak. Aisyah ini istri Kau punya burung, Muhammad. tidak. Jawab Punya. dulu. Punya. Nah, Muhammad punya tidak burung? pernah yang namanya punya kemaluan. Di mana aku tahu? Muhammad tidak punya kemaluan. Itu perkataan dari Aisyah. Dari mana kita tahu dia punya burung? Jangan-jangan burungnya cuma segini. Dari mana saya tahu kau punya burung? Kami dari Aisyah. Dari mana saya Bukan tahu kau punya saudara. burung? Dari mana kau? Bagaimana Muhammad yang dikatakan Dari mana suami, saya tahu kau punya tetapi burung? Aisyah tidak Bukan pernah burung, kau bukan melihat di celanamu. kemaluan Muhammad. Kau bukan di celanamu. Kalau kau bilang bahwa kau mau melihat titikku, Muhammad aja kau punya harus anak. menjadi istriku dulu. Kau buka dulu celanamu. Itulah yang namanya punya, yang namanya titik. Saya bisa tunjukkan. Kalau tidak, kau bukan murid. Tengok dulu burungmu. Kau punya burung. Loh, kau bukan istriku. Beda dengan Aisyah yang adalah istri dari Muhammad. Lari Nora. Saya sudah mengatakan Aisyah tidak pernah melihat Aisyah tidak kemaluan pernah melihat Rasulullah Sallallahu kemaluan Alaihi Nabi Wasallam. Muhammad. Berarti Nabi Muhammad Sekarang tidak ada kau burung. mau melihat kemaluan saya. Kau bukan yang namanya Turunkan istriku. celanamu. Sedangkan Muhammad dengan Aisyah itu Saya mau lihat. suami istri. Saya mau lihat. Oke. Sekarang saya tanya. Apakah Yesus disunat? Loh Yesus disunat, jelas. Siapa yang bilang Yesus disunat? Loh jelas itu Siapa yang bilang? ada tertulis Lukas 2 ayat 21. Loh, Sekarang loh. Muhammad yang Sekarang saya dikatakan tanya, Lukas, tidak punya tunggu dulu. kemaluan, Lukas ini- yang tidak Lukas pernah ini- dilihat oleh Aisyah, Lukas apakah ini dia murid disunat? Yesus atau Ya kan bukan? tidak punya. Lukas ini murid Yesus. Apa yang sampaikan? Burung. Jangan lari-lari. Kau Ayo, buktikan lihat dulu. Muhammad disunat. Mana burungnya? Siapa saksi? Kau buktikan Muhammad disunat. Siapa saksi yang melihat Yesus disunat? Kau buktikan di mana, kapan Muhammad disunat. Tidak tengok. Kau tidak pernah yang namanya Tunjukkan. Mana membaca burungnya? bahwa Muhammad mengakui dia disunat. Nah, siapa? Loh, saya nggak ngomong soal hal-hal yang lain. Saya lagi bicara kalau tentang Filipi 3 ayat 2, maka orang-orang yang tidak disunat Mana itu burungmu? disebut Tengok, anjing-anjing. siapa punya burung? Coba ayo tengok. Loh, kau bukan yang namanya istriku. Bagaimana kau mau melihat titikku, Nora? Mana dulu istrimu? Kau punya burung? Kalau Aisyah dengan yang namanya Muhammad itu suami istri, bagaimana kau mau mengatakan bahwa mereka berdua suami istri? Aku tidak pernah. Ini perkataan Aisyah. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Loh, ini loh, kau yang baca sendiri, Nora. Aku nggak percaya. Ini kau baca. Nggak, aku Baca. nggak percaya. Aku nggak percaya. Baca. Baca, Nora. Panggil dulu binimu. Baca ini. Ah, ini istri loh, istri loh. Aduh. Loh, kok kau nggak percaya hadis dari perkataan Aisyah loh? Panggil binimu. Gimana sih, masa kau mau melihat tititku? Kau bukan istriku kok. Suruh binimu klaim kau punya Loh, ini kan kita lagi baca pernyataan Aisyah. Nih, Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Gimana itu dalilnya tidak
nggak bersunat. Kau harus buktikan sama saya, Robert, kalau Nabi Muhammad SAW tidak bersunat. Saya nggak percaya. Sebelum datang istrimu di hadapan kamera, membilangkan kalau kau punya titik. Itu. Apakah pernah Nabi Muhammad mengklaim dia tidak punya kelamin? Sementara anak beliau ada 4, laki-laki, 2 perempuan. Oh, alah, penghujat. Sudah clear ya. Mereka tidak bersunat. Mereka pencuri, penyolong kitab Yahudi. Penyolong. Memang Bani Asu cemana lah. Dari mana? Itu yang dia buka hadis tentang persunatan atau bukan? Kalau tentang persunatan, tunjukkan. Saya kejar di situ hadisnya. Itu tentang adat, tentang apa kok? Katanya, apakah tidak melihat berarti tidak ada? Saya tidak pernah melihat Soekarno, tetapi saya yakin beliau itu ada. Ya, kalian sama kalian, pernah nggak kalian nengok Yesus? Nggak pernah, tapi kenapa kalian yakin dia ada? Bodoh. Mana dia lagi? Nggak dapat lagi aku dia. Mana dia? Nggak dapat aku dia. Enggak, saya nggak perlu emosi lawan dia. Ngapain emosi lawan dia? Intinya dia sudah mengakui bahwa mereka tidak bersunat. Itu bukan hadis doif ya. Jangan kita mengatakan itu doif atau tidak kalau kita sendiri tidak tahu. Hadis itu bukan tentang persunatan. Dia bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW disunat? Saya bilang jawab iya. Dia disunat kapan? Karena ada 2 pernyataan mengatakan kakeknya menyunati dan dia disunat dalam keadaan ketika dilahirkan sudah dalam keadaan bersunat. Nah, intinya sunat apa tidak? Sunat, bukan tidak disunat. Lah dia kenapa nggak disunat? Ini lagi salah satu. Banyak kali kau menghayal kayak gitu aja. Mati Muhammad, mati Allahmu mana? Siapa saksinya ada Allahmu? Ora. Yesus disunat nggak? Yesus disunat nggak? Jadi sunat lah. Karena dia orang Yahudi, botol. Loh, siapa yang BPJS siapa kau? Siapa yang dia diri sunat? Malah banyak menghujat kau. Nggak ada burung dia. Yang kau nikmati itu semua itu, tahu kau? Yang kau nikmati semua itu adalah Ada burung dia ya? hasilmu, keberhasilanmu. Secara manusia dia punya lah, botol. Oh, siapa yang? Oh, apa yang? Allah kau ada? Mana? Siapa? Mana bukti Allah kau ada? Mana? Siapa yang Mana menuliskan dia bukti Allah kau ada? Mana? Siapa saksinya? Dia bersunat. Ayo. Apa? Botol. Itu. Tipu. Masa ada Tuhan bersunat? Emang kan nggak punya titik. Titik. Ya kan?
Jangan bilang Lukas yang nulis. Lukas bukan murid Yesus. Gila menaik aja dia nih. Tengok ya. Tuh. Nabi punggung 25 kau Muhammad mati. Woi, Apa aku bilang? Kau bilang apa? Apa sih kau bilang? pelacur. Pelacur. Oh, mamamu. Mamamu pelacur. Kasihan kali. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh bilangin mamamu pelacur ya. Nggak boleh kau ngapain kau. Anak durhaka. pelacur botol. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh bilangin kerjaan mama kau. Cukuplah mama kau melacur. Jangan suruh istrimu melacur. Jangan suruh. Itu nggak baik. Tapi di dalam Hosea 4 nomor 14, iya memang Tuhan kau tidak menghukum perempuan pelacur. Udah, suruhlah mak kau melacur. Nggak apa-apa. Tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun dia berzina, menantu perempuanmu sekalipun dia melacur. Udahlah, suruh mama kau melacur lah. Melacur aja, melacur. Mbak Malam. Halo. Ya, silakan buka kamera, Opung. Buka kameranya, Opung. Jaringan kurang baik saja ini. Kurang baik jaringannya, kurang baik. Nggak apa-apa, mana tahu sudah baik kalau dibuka kameranya. Iya, tuh manusia. Buka kameranya, Opung. Opung. Nah, Horas. Keras. Ya, silakan. Ini kontennya ini ajaran sesat ini siapa? Kurang Kristen atau kayak mana ini ajaran ini? Pak konten ini. Oten ajaran sesat kah? Itu Oten itu siapa Oten? Kamu jangan bilang buat nama agama orang lain suka-suka bikin nama lah. Oten itu bagus kan? Kristen bilang Kristen jangan Oten. Kamu Oten itu, manusia enggak? Punya agama enggak? Oten itu artinya orang Kristen. Jangan kau apa kan nanti kamu orang Kristen nanti kami buat nama Islam nanti kenapa nista agama? Udah dibuat kok. Mereka buat Uclim, umat Muslim. Santai aja lah, Opung. Oten Kamu itu kalau orang Islam, Kristen buat. Paham? enggak. Punya otak kau ini dari Tonang ini kau punya burar Tonang makanya berani saya naik.
Lah, kenapa? Emang Kalau Yesus mau kau dari Islam? dengar dulu. Kalau memang imanmu Islam, imani Islammu. Jangan kau adu agama orang lain. Apa sih yang mengganggu Kristen orang lain samamu? Emangnya Kristen agama? Ya, jadi Islam itu agama rupanya. Agama. Ya udah, kami Kristen agama. Lah, itu Kristen siapa yang membuat agama Kristen? Jadi Islam siapa yang membuat agama Kristen? Yang membuat agama Islam? Siapa yang membuat agama Islam? Allah sendiri. Lah, Kristen Masalahnya kamu itu kalau kamu orang Islam, imanmu orang Islam, imani imanmu, jangan kau campuri iman orang lain. Paham? enggak. Ada gak? Hah? Membuat kacau kau manusiamu. Enggak, saya enggak kacau karena agama saya itu ajaran yang baik. Nah, buktikan kalau kalian bukan ajaran. Itu bahasa itu obat ajaran sesat itu apa maksudmu? Itu kan pertanyaan. Kan bertanya, apa Islam kan, jangan kau Islamkan itu, kau benar-benarkan itu di dalam hati dirimu. Pribadi yang benar Islam bagi pribadiku belum tentu benar Islam. opung? Paham? Ya, enggak, aku enggak paham. Gila kau manusia anjing. Jangan itu Babi kau. opung. Itu yang makan anjing kok, opung pula Yang teriak. ku bilang itu agamamu. Jangan kau buat agama orang kau adu. Lah, Tolol kau manusia kau. Arif murah torang apa kau? emang opung punya agama? Otaknya ini Emang nggak nyambung kau punya otak kau. ada otaknya? Ada. Kalau opung ada otak, Otakmu nggak ada otakmu. kalau opung ada otak, ngapain opung nyembah manusia? Terkutuklah kau malam ini, terkutuklah kau, bertahu kau ya. Yang terkutuk itu Tuhan kalian. Belum ada terkutuk. Galatia 3 nomor 13 tertulis, terkutuklah yang digantung pada tiang salib. Nah, Tuhan kamu terkutuk. Tuhan kamu terkutuk kan? Buktinya biang doh kalau masuk kocol biang, roh biang. Barak kau kan? anjing karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan Percayailah adu kepercayaanmu. Itu aja. Kau usil. Opung kenapa sih Opung? Opung kok marah-marah? Opung. 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 Hidungnya Opung. 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 Kita itu harus santun. Nggak boleh kita ketawa kencang-kencang. Nggak boleh kita marah-marah. Tunjukkan kita ajaran kasih. Oke. Dengarkan saya baik-baik. Opung itu jangan cepat naik darah. Nanti Mama Dedeh marah. Mana Opung? Naik lagi Opung. Opung naik. Sebentar ya, yang mau naik sabar ya. Jangan dulu naik ya, sebentar aja, sebentar. Ini mudah-mudahan lah. Halo Ken. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa Bang? agama Islam.
Agama apa? Islam. Islam? Islam. Bagaimana tuh Kristen? Coba open Kadang cam. kadang Kristen, kadang Islam. Ya, silakan open cam. Buka kameranya. Oh, itu teringat seperti yang terpajang di dinding. Anda dari Kristen ya? Islam lo tante. Ya, memang betul. Yesus itu seorang Muslim Islam. Kan gak makan babi. Siapa babi tante? Babi itu adalah orang yang menghalalkan makan babi. Itu tuh babi. Babi. Apa kakinya tante? Kenapa? Kenapa, Opung? Babi itu berapa kakinya tante? Saya teringat ada cerita. Saya teringat ada cerita begini. Ada seorang manusia dijadikan Tuhan yang dia membuat rugi peternak babi. Hanya untuk mengusir roh setan, dia melemparkan roh setan itu ke 2000 babi. Kira-kira udah ganti rugi apa enggak ya? Ganti rugi apa enggak tuh? Itu manusia tuh udah ganti rugi enggak ke ternak babi itu? Iya, dia tenggelamkan itu 2000 babi itu. Kira-kira udah diganti rugi nggak tuh? Opung tadi mana Opung? Opung naik Opung. Nggak ada si Opung. Rupanya dia beli paket-paket apa itu murahan. Yang naik Kristen dulu ya, sebentar ya. Ini kalau ketua saya nggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kak. Aku makan dulu dari tadi aku ini. Aku makan dulu bentar. Opung, di mana kau berada, Opungku? Apakah kau sudah mati? Mati dimakan babi. Opung, Opung, Opung. Muka kau hidungmu kayak anjing. Mulutmu ajaran kasih kima. Memang dasar buaya setan. Yang naik saya minta saudara Kristen. Kenapa? Karena saya ini live-nya tidak lama. Oke, mana tadi tuh? Nih. Lagu apa itu Kak? Lagu Opung Kima Gonggong. Lawan Kak Nora. Silakan open cam. Tapi kau sebentar. Open cam aja, kalau tidak saya turunkan kamu. Jangan gitu lah main turun-turun. Dinaikkan turun-turun. Saya tidak jambak kamu yang minta naik. Silakan open cam. Sebentar ya, tunggu ya. Oke.
Aduh, kan udah aku bilang. Kan, aduh. Kenapa? Bakar-bakar Syaris. Baru? Kenapa? Ya, silakan. Ada yang mau kamu sampaikan, silakan. Tutup, Bang. Silakan, apa yang mau kamu Kenapa nyanyimu itu selalu main selangkangan? Halo. Mana tahu kau sudah mati kayak babi. Opung sudah stroke. Ambing. Halo. Ya, Gema apa? Oten, Silakan open kamera. tak bisa masih sih anu ini. Ya, kamu mau Kabur kali layarku tiara apa? Bang Raja kalau mau ngaca-ngaca jangan di sini. Ngapain kau? Kalau di sini mau ngapain? Mau bertumbuh kita? Main kita? Dia bilang tadi katanya kalau kau itu Lepung itu. Biar dia kan kunjain. naik ke bawah. Dia bilang begini, suruh si Padoha itu turun, jeleknya dia katanya. Kalau jelek, kenapa rupanya? Nah itu, coba Bang Dio jangan turunkan ya, sebentar. Naik lagi Gema. Kau pertanggungjawabkan tadi tappingan kau Gema. Gema, naik kau. Gema, mana dia? Gema. Kirim permintaan naik Gema. Emangnya gini. Kurang ajar si Gema ini. Nera. Kau jelek. Misalnya aku ganteng, maunya kau sama aku? Iya, jelek kau. Ah kan? Nah. Jangan ngaca-ngaca. Ini penontonnya itu sebel sama kau. Ini tempat debat, bro. Buat apa ganteng tapi dongo, botol gula. Nah, kau Apalagi dongo, Kayak si Nora. jelek bos. Buat apa cantik tapi otaknya setengah? Buat apa itu? Iya, buat apa? Buat apa cantik kalau mukanya dijanjikan duluan pesundal? Jadi pesundal dulu lah. Mau dipoligami pun mau dia. Ngapain? Kalau di poligami mau aku. Kok tahu kau, Padoha? Kenapa kau masih cari yang ganteng? Berarti kau mau kau poligami? Biar ganteng aku. Hah? Mana? Loh, kok tahu kau? Itu si Gema loh. Si Gema tadi di typing di bawah mukamu kayak bodat katanya. Gema, tanggung jawab kau. Kau tadi typing kau bilang si Raja Padoha bodat, suruh turun itu katanya. Kau mirip manusia. Kemana? Bilanglah sama Gema, kok kau marah sama aku? Ya, Heran aku. kenapa kau mirip manusia? Loh, daripada kayak kau mirip anjing. Ya, bagus dong, kenyataannya manusia. Loh, Kau manusia apa orang kayak anjing kok? kau masa mirip manusia? Kenapa kau? Kau kenapa? Hah? Aku mau minum tua aku ini Kian. Ya pergilah kau minum tua. Siapa yang larang kau minum tua? Aku kukiranya pintar kau bahasa agama, Nora. Lah, Diskusi agama. sekarang gini. Menurut kamu, kalau memang saya bodoh, kamu pintar. Coba kamu kasih tahu satu jawaban aja sama saya. Tuhan bisa mati, Bisa. kan? Botol kan? Apa ini? Suka dia kalau mau mati, mau bangkit, bisa saja. Apa saja bisa Tuhan. Itu yang Tuhan. Bahasa pun cuma tahu semua Tuhan. Tuhan cuma satu bahasa tahu. Logika kayak itu Tuhan cuma satu bahasa tahu. Ya, Tuhan kamu berapa bahasa dia tahu? Semua bahasa. Bahasa apa? Semua bahasa di dunia ini. Ya, bahasa Itu apa? kan baru. Bahasa apa dia tahu?
Bahasa apapun udah aku bilang. Bahasa Batak, bahasa... Kenapa enggak bahasa Indonesia kau manggil Tuhan? Berarti enggak tahu dia bahasa Indonesia ya? Jadi Tuhan kamu tahu bahasa Batak. Ya, Oh, Tuhan kamu orang apa? orang Yahudi. Tapi dia tahu semua, namanya Tuhan. Logika tahu. Pakai dulu ini, Kak Nora, pakai dulu ini. Ini apa Masa, nama? masa Tuhan cuma satu bahasa tahu dia? Ini namanya apa? Jidat. Oh, jadi kita pakai jidat. Iyalah, harus hitam di sini. Kalau betul-betul kau Islam sejati, harus hitam di sinimu. Ada datanya itu, harus hitam di sini. Kalau Kristen sejati itu minum tua, gitu. Iya. Karena kenapa kami minum? Tanya dulu. Kenapa? Justru nggak ada dilarang di buku kami, jangan kau minum. Jadi yang di buku kalian adanya apa? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menghakimi. Lah, itu untuk siapa? Hmm? Itu untuk siapa? Ya untuk kami lah. Oh. Ya, sabar ya. Halo Ricky. Di sini wajib open cam, nggak open cam saya turunkan. Halo Wine. Halo Wine Papzi. Ya, Nggak usah lawan kem aku ya. On cam, saya turunkan. Ya. Wine, agama apa, Bang? Kau kira aku mau menghujat? Wine, agama apa, Bang? Wine Papzi. Nggak bisa buka kamera, kayak mana caranya? Agama apa, Bang? Iya, nggak bisa buka kamera ini. Iya, agama apa, Bang? Kristen dong. Oke. Aku tadi Kak Nora naik aku ke room si Juma, mau tawar dia main ring kami. Kau tonton aku tadi sama si Juma. Tawar dia tadi main ring. Terus? Ya, Bang Wine, ada yang mau disampaikan silakan. Karena Abang nggak bisa open kamera. Cak, apa kau dukung nanti kalau main ring kami, Kak Nora, sama si Juma? Hah? Kakak dukung siapa? Gak mungkin lah aku dukung pemakan babi. Ya, silakan Ricky. Aku tadi mau lanjutin diskusinya kalian tadi tuh. Mana? Kan orang apa dia bilang gambarnya? apa? Main ring apa? Main apa tadi Pak Doha? Main Tadi apa? kok bilang Tuhan bisa mati. Ring. Bang Dio, ring. Bang Dio. Main ring. Bentar Bang Rikis, bentar Bang Rikis. Raja Pak Doha apa kau mau main ring sama Bang Dulu Zuma? biar ku anu tadi, aku Iya. ngikutin kalian. Sekali Ya, tumbuh bilangnya itu tadi, satu ronde udah TKO aku bikin itu. Satu ronde. Badanmu aja gizi buruk kau melawan Bang Zuma. Aduh, Kau aja sama bini kau aja kalah kau. Gini aja Udah deh. kau tengok. Kau pasang Tengok ring aja. dulu. Tengok Ring dulu aja. piti-pitiku itu. 100 kilo. Satu tangan itu, satu tangan 100 kilo. Kalau nggak bisa nanti TKO dia satu ronde, jangan sebut namaku Raja Padoha. Tahu Raja Padoha? Raja Padoha, kau Raja Biang doh. Raja pembajak itu. Raja Tai. Mana gambarnya itu? Cari ke orang ini. Nggak percaya kau Belah Muslim dulu lah kian. Padoha daripada aku turunkan kau. Pak Doha, kau turunannya Pak Doha udah gizi buruk, muka jelek, banyak gaya pula kau sini. Bujang. Gua kasih turun aja tuh aja Padoha tuh orang gila. Turunkanlah, turunkan. Aku mau minum tuang aku. Turun aja kau. Turunkanlah Nona. Iya orang gila kau ah. Ah kasih turun kau bodoh. Mukanya jelek.
Capung liar. Kenapa Bang Capung liar? Bang Capung agama apa? Anak nggak boleh. Alhamdulillah sudah mualaf ini. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Enggak, itu aja, itu tadi orang gila di rumah anak begitu cerita. Itu aja Bang. Pak Gilang, Pak Oten namanya. Sehat-sehat selalu ya Bang Capung, semoga istiqomah. Ya Riki, silakan Riki. Apa yang mau disilakan? Loh, kau tadi katanya mau nyambung. Apa yang mau kau sambung? Ya, tadi aku dengar diskusinya itu sama siapa tadi tuh yang udah itu turunkan itu. Kenapa dia? Ini pertanyaan itu bilang Tuhan bisa mati. Terus Iya. begitu dia bilang, terus itu bilang botol. Tuhan maha kuasa nggak? Maha kuasa berarti dia harus mati? Enggak, jangan dulu. Aku mau tanyanya yes or no. Itu aja. Tuhan maha kuasa nggak? Memang Tuhan maha kuasa. Iya. Kalau kuasa itu apa aja boleh nggak? Boleh. Maya-maya itulah berarti kau yang botol. Oke, sekarang saya tanya. Apakah kemahakuasaan Tuhan harus menjadikan dia bisa mati? Namanya kuasa itu apa aja boleh toh. Nah, itu kau yang botol. Jadi begini, ada sifat mustahil kepada Tuhan. Yang mati itu makhluk. Tuhan menciptakan makhluk. Tadi itu sudah setuju kalau Bisa itu sudah setuju kalau kamu nggak bisa maha kuasa itu bisa aja Bukan. apa aja. Saya tuh lagi mode santai loh. Saya tidak mode menghujat, saya tidak kuat-kuat suara, saya tidak tertawa terbahak-bahak. Tuhan itu bisa. Kalem kali kau Kak hari ini Kak, kalem kali ku tengok. Iya, kalem aku Bang Dio. Banget kalem. Tapi udah makan kan Kak? Udah makan kan? Alhamdulillah sudah. Tadi 2 mangkok bakso, 1 piring nasi goreng. Mantap mantap. Alhamdulillah kalau udah makan lah. Ya kalem kali wah ya kan teman-teman kan. Kalem kali kakak kita nih satu nih, masya Allah. Karena kalau saya nanti kalian panang. Jadi begini ya, kemahakuasaan Tuhan bukan berarti Tuhan itu bisa disamakan dengan makhluk. Karena makhluk tidak mempunyai sifat maha. Nah, makhluk itu tidak mempunyai sifat maha, sehingga yang namanya manusia atau makhluk hidup pasti akan mati. Yang mati itu adalah makhluk. Sementara Tuhan itu memiliki sifat maha, yang dimana kemahan Tuhan itu tidak mungkin tidak menjadi maha. Seperti mati. Tuhan maha hidup. Apakah maha hidup berarti dia maha mati? Gitu loh. Ya. Kau nih lucu kali Riki. Maha kuasa itu artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Apapun bisa dijadikannya. Bukan berarti maha kuasa, dia berkuasa, terus dia berkuasanya berkuasa mati. Mode kalem aja udah kejang-kejang hoten, apalagi mode on fire. Tuh. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya cuma mau minta maaf tadi Bun, salah kira tadi sama Ustadz Dio, kira Oten tadi Bun, sorry Bun. Oke, tidak apa-apa. Makasih ya. Minta maaf Ustadz Dio. Iya aman bang, santai. Iya turun aja saya Bun. Oke. Gua aja saya. Bang Dio nggak Assalamualaikum. Kenapa kak?
Nggak terkenal kamu bang, sampai nggak ada yang tahu kamu. Dikira kamu. Aku mikir. Ya halo Siluman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau Masa disampaikan? pakai salam dibilang Kristen? Karena banyak Kristen sekarang yang menggunakan Kalau salam. bisa sih, iya. Kalau Kristen menggunakan salam, kita salam gitu. Oh, saya tidak mau menjawab. Cuma jangan, nah, boleh gitu pun lebih bagus, gak usah dijawab. Soalnya Iya, benar. dia udah beda agama kan. Makanya saya tadi tidak jawab. Makanya saya tanya dulu pasti Islam apa Kristen gitu. Ada yang mau disampaikan? Permintaan saya Kak, nggak usah dijawab kalau ada yang menghujat-hujat. Itu aja permintaan saya, kalau ada yang menghujat-hujat nggak usah dijawab gitu. Siapa bang? Insya Allah permintaan abang akan saya pikir-pikir lagi ya. Nggak usah ajarin. Udah teman-teman muslim di bawah aja udah. Nggak usah ngajarin, ini orang-orang udah bukan asam garam lagi. Asam garam tuh udah habis di lumat-lumatnya. Jangan diajarin lagi. Ya tadi dibilang apa? Kalau ada yang menghujat, gak usah dibalas. Kita diem aja. Seandainya seperti begini, Pak Siluman tadi ada yang mengatakan istri bapak itu adalah seorang pelacur. Bapak diam aja gitu ya. Diem baik. Biarkan orang mengatakan istri bapak seorang pelacur. Diam baik. Sedikit Kak Nora, izin Kak Nora sedikit. Jadi buat teman-teman muslim yang mungkin baru main TikTok atau baru mungkin di dunia lintas agama, dunia debat kayak gini, lebih baik kalian nyimak aja dulu teman-teman ya. 3 bulan, minimal 3 bulan lah, sebulan aja lah udah. Kalian simak bagaimana dinamika di TikTok ini, perdiskusian, baru nanti kalian naik ya. Kalian gak usah ngajarin, ini orang-orang yang sudah apa namanya, sudah insya Allah nggak perlu diajarin lagi ya. Kalaupun oten-oten yang nyamar ya kita maklumi, tapi ini buat teman-teman muslim, kalau seandainya ada yang seperti itu ya, kalian nggak usah ngajarin, nggak usah, cukup nyimak aja di bawah ya. Makanya aku langsung turunin tadi. Lanjut Kak Nora. Ya. Halo Soju. Halo, Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Iya Bunda, Bunda. jangan kalem begitu. Saya yang jadi takut. Bunda kenapa-napa gitu. Biasa barbar jadi begini. Jangan deh Bunda, biasa aja deh. Ngeri sayanya. Kenapa gitu. Takut banyak pinjol lagi. Insya Allah. Pinjol saya lebih Jangan dari. kalem Bunda, biasa aja Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeri bah, pinjol bah. Apa nih katanya? Nora lagi tahu, oi. Iya. Saya lagi muda kalem dulu ya, sabar. Ini tadi sudah naik deh PUBG kan belum bisa ya abang open cam. Kalau gitu abang ada yang mau disampaikan? Iya, ada yang mau disampaikan silakan. Kak Nora. Iya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab mana yang paling kakak suka? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab mana yang kakak suka? Saya tidak ada suka sama sekali dengan kitab itu. Nggak suka ya? Ya, karena kitab itu saya yakini bukan kitab yang difirmankan oleh Allah. Nah, udahlah Kak Nora, bye. Aku mau ke Edis TV ya. Edis TV udah live itu.
Oke, silakan. Betul kan jawaban saya, Bang Dio? Dari Kejadian sampai Wahyu, yang mana yang saya suka? Tidak ada. Karena bukan firman Allah. Siapa bilang kitab kalian firman Allah? Betul Kak Nora. Kitab kalian tuh karangan manusia. Celakalah orang-orang yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan itu firman Allah. Dan terus kamu mengatakan saya harus percaya itu kitab firman Tuhan. Oh no. Yang saya yakini sekarang firman Allah itu satu-satunya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Betul. Itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 79. Lanjut. Alkitab itu kitab petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Quran, bukan Bible. Boleh saya diskusi tentang tema di atas? Silakan. Asima Tampu Bolon. Silakan naik, Abang. Tapi persyaratannya di sini harus open cam. Saya lagi mode santai. Bang Tampu Bolon, silakan tunjukkan ajaran kasihnya. Kak Nora kayak operator Telkomsel, aku tengok Kak. Saya nggak bisa ketawa, Bang Dio. Itulah. Ya, Bang Asima. Malam kakak. Malam, kok gelap ya, Bang? Oh iya. Udah. Abang bisa minta tolong pakai baju, Abang? Oh Biar iya. tidak. Pakai baju Bang, nanti dikira Abang mau disalib juga Abang itu. Aduh, pakai baju Bang. Kenapa Bunda Nora sekarang berbeda? Kemudian beberapa hari ini aku mulai perbedaan. Ya. Jadi saya agak kalem-kalem ya. Kalem. Ayo, jangan lupa di tap-tap layarnya. Coba di share-share ya. Ini saya kena pembatasan. Ya, silakan Bang Asim. Ya. Malam kak. Malam. Malam Bang kak. Asim. Ya, malam Bang Asim. Suara saya ada? Ada. Ya, silakan. Mau bertanya atau mau bahas tema? Iya. Oten ajaran sesatkah? Itu maksudnya Oten ajaran sesatkah? Oke, kalau gitu saya prolog. Kenapa saya mengatakan, saya bertanya, Oten ajaran orang Kristen ajaran sesatkah? Oke, jadi begini Abang. Di dalam Islam, Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk membawa syariat, aturan, larangan, hukum kepada manusia. Yang dimana manusia itu harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Salah satunya, perintah Tuhan itu sudah tertera ketika di zamannya Nabi Musa, yang dimana ada aturan larangan juga, seperti pengharaman memakan binatang yang sudah diharamkan. Itu satu. Kedua, ajaran di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yang dimana Tuhan itu tidak berbentuk manusia, atau Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sama seperti pernyataan dari Tuhan yang Musa mengatakan, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku, sebab orang yang memandang wajahku akan mati. Artinya fix, Tuhan tidak kelihatan. Seperti juga pernyataan dari Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix, berarti Bapa Yesus tidak bisa dilihat. Sama seperti di dalam Al-Quran juga, bahwa Allah tidak bisa disamakan makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk, tetapi Allah itu menciptakan makhluk. Jadi kalau ada yang menyembah makhluk, ada yang tidak mengikuti peribadatan atau tata cara, aturan larangan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia hanya mengikuti ajaran manusia, itu disebut sesat. Begitu dari saya. Silakan. Oke kak. Makasih kak. Ini kan memang itu kan pandangan dari
agama Islam toh. Maksud saya kan gini, memang tiap agama ngaku paling benar kan gitu, dan itu wajar. Nah, seperti kakak itu wajar karena pandangannya dari Islam. Tapi sesat itu kan penilaian iman. Iman kakak yang menilai itu, bukan fakta hukum, ya toh. Nah, kalau kacamata Islam itu ayat berapa itu ya? Al-Maidah kah ya? Al-Maidah 5 ayat 46 itu apa bunyinya kak? Ada Al-Qurannya kah? Al-Maidah 5 ayat 46 itu gimana? Dari kacamata Islam itu. Bukan, begini abang. Abang harusnya tanggapi saya seperti ini. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Musa mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Nah sekarang kalau Tuhan abang bisa dilihat nggak? Enggak, maksud saya gini kak. Kan itu kan judulnya itu kan Oten Ajaran Sesat kah? Iya, saya mau menunjukkan ajaran-ajaran yang di luar dari ajaran Tuhan itu sesat abang. Sekarang abang buktikan kalau abang ini ajaran dari Tuhan. Oke, nah coba kakak buka dulu Al-Maidah 5 ayat 72. Loh, itu apa itu ya? Al-Maidah 5 ayat 72 gimana bang? Coba dibuka dulu kak, kan kita ini diskusi toh. Bukan, ini Al-Maidah 572 ini gimana? Enggak, kan ada itu. Cobalah dibuka dulu apanya Al-Quran kakak itu. Kalau nggak salah itu sesungguhnya. Saya mau buka Al-Maidah 572 nggak ada bang. Al-Baqarah aja ayatnya sampai 200-an. Yang bunyinya yang kayak gini tuh dulu kak. Sesungguhnya telah kafirlah orang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Itu maksudnya gimana itu? Saya mau hubungkan itu ke kakak ini loh. Oten ajaran sesatkah? Sementara di Al-Maidah 5 ayat 72, coba kakak kan lebih paham Al-Quran. Nah, sesungguhnya telah kafirlah orang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih ya. Coba kakak kan lebih paham itu Al-Quran itu kak. Oke, sungguh telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi apa di sini? Terus kalau Nabi Isa itu kan diakui ada tertulis kan di Islam itu, di Al-Quran itu. Iya, Nabi Isa itu mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, mereka itu adalah kufur, kafir. Makanya Nabi Isa mempertegas kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Oke kakak. Bukan menyembah Nabi Isa. Aku boleh saran ya kak? Kok saran gimana sih? Enggak, ini mau saya tutup. Ini mau saya tutup loh. Cuma kan kasih saran toh, kan nggak apa-apa toh. Ya Allah. Apa yang mau abang tutup? Enggak. Maksudnya Enggak, kalau ayat ini. Orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah atau Tuhan, itu kafir bang. Dan itu akan ditempatkan di neraka. Itu dikatakan. Makanya dia bilang, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Itu untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Itu maksud ayat itu. Nah sekarang itu pakai pertanyaan saya. Siapa Tuhan yang kalian bang? Yesus kan? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Artinya Yesus itu utusan. Bukan dia itu pengutus.
Yang mengutus dia itu adalah Bapa, dan dia hanyalah utusan. Makanya saya bilang, Oten ajaran sesat kah? Bagaimana nggak sesat, Bang? Al-Maidah saja mengatakan orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu akan ditempatkan di neraka. Sementara Yesus juga mengklaim bahwa dia bukanlah Tuhan, dia hanyalah utusan. Coba baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus hanyalah utusan. Fix. Yesus hanya utusan. Siapa yang mengutus dia? Bapa. Sekarang abang menutup apa? Silakan ditutup, Bang. Udah, saya itu aja Kak. Nah, cuma kalau Kakak sebagai berapologet, satu aja saran saya Kak. Artinya berapologet lah yang punya etika, ramah gitu aja. Kita ramah ini. Iya, maksudnya yang kayak tadi toh, saya kan hanya nyimak tadi. Kok semakin ricu gitu loh. Oke ya, makasih ya Kakak. Ya, oke. Sukses ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.